Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sedulur semuanya, saudara-saudara semua yang sedang bekerja, atau yang lagi nganggur, atau yang di luar negeri, atau yang di Indonesia, atau yang di mana saja. Sekarang kita akan bikin video tausiah dari Ustadz Danu. Silahkan disimak isi tausiahnya, monggo silakan. Mbak Pepi, mungkin ada pengalaman yang mengharukan atau seperti apa, masalah tentang temanya kita kan ini keguguran, berkaitan dengan guguran. Mungkin Mbak Pepi pernah mengalami? Kebetulan kok ya pas ya sama temanya. Wah. Jadi begini Ustadz, sedikit curhat nih ya. Iya nggak apa-apa, silakan. Saya memang pernah mengalami keguguran. Itu sudah 2 kali. 2 kali. 2 kali, ya. Yang pertama itu sekitar 10 tahun yang lalu. Yang kedua sekitar 1 tahun yang lalu. Baru yang kedua ya. Baru. Yang kehamilan pertama itu berusia 4 bulanan. Yang kedua hampir 4 bulan juga. 3 bulan sekian hari. Seperti itu. Jadi saya juga terkadang bertanya gitu, kenapa ya setiap kali dikasih titipan tapi kok cuman sebentar, kayak seakan-akan diiming-imingin tok gitu loh. Jadi rasanya tuh sebenarnya sudah pengen punya momongan kalau ngelihat teman-teman gitu ya. Kayaknya senang banget punya anak, ada yang diajak bercanda, ada yang bisa jadi hiburan buat kita gitu. Kok saya belum juga, terkadang bertanya seperti itu juga gitu. Kenapa sudah ke dokter juga, dokter bilang sih sebenarnya nggak ada masalah apa-apa, tapi pertanyaannya kenapa setiap hamil selalu keguguran itu. Begitu Ustadz, kira-kira bagaimana? Jadi memang itu kita harus evaluasi ya, flashback pada waktu keguguran yang terakhir barangkali Mbak Pepi teringat kira-kira jengkelnya sama siapa. Tapi kalau ini sudah 2 kali keguguran, saya malah curiganya apakah Mbak Pepi menyimpan kejengkelan dengan orang tua. Ini sudah menyimpan ini. Jadi ada kesalahan orang tua yang sebenarnya bukan urusan kita, tetapi kita itu masuk ke ranah seperti itu sehingga menjadikan kita jengkel yang nggak bisa hilang. Ini hanya contoh aja. Atau jengkel dengan mertua mamanya. Bisa saja, karena mertua juga orang tua kita. Nah, tapi kalau insidentil bisa aja marah sama suami. Insidentil loh ya. Jadi pada waktu hamil, memang pada waktu masuk bulan ketiga itu nggak taunya ada masalah. Atau sebenarnya pada waktu menikah, sudah mulai pernikahan ini, tahu kekurangan, namanya kalau Mbak Pepi itu tahu kekurangannya suami, sehingga jadiin jengkel. Nah, jengkel inilah yang kadang-kadang terulang lagi suami, terulang lagi. Sehingga itu ada mendam di dalam hati, sehingga suatu ketika pada waktu hamil, kemudian ingat si suami begitu atau suami melakukan itu lagi, Mbak Pepi jadi jengkel walaupun nggak bisa keluar. Ini tipikalnya Mbak Pepi kan pendiam nih. Jadi kalau mamanya jengkel, marah itu mending diam atau nangis sendiri mamanya seperti itu. Nah ini saya bertanya nih, apakah ada kemarahan yang tersimpan kepada kedua orang tua, maksudnya salah satu di antara beliau, atau insidentil sebenarnya marahnya sama suami? Jangan yang mana? dulu. Wah, udah tarik napas saja. Sudah mau tarik nafas ya? Saya mau tarik bajai. Ya pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Bengkel Akhlak. Ya, kembali lagi dalam acara Bengkel Akhlak. Ya, para pemirsa yang ingin komentar atau ingin bertanya dengan Ustadz Danu, caranya gampang sekali, yaitu dengan cara di email kami bengkel.akhlak@yahoo.com, atau yang ingin berinteraksi langsung atau melalui WhatsApp di nomor 0819 3212 6205. Nanti komen-komennya nanti bisa kita bacakan di episode-episode selanjutnya ya, Tata.
gitu. Ya, Pertanyaan. iya, pertanyaan maksud saya. Kalau komen itu medsos yang lain. Oh gitu. Iya. Salah saya pemirsa. Instagram, mamanya Instagram. komen. Nah, Para artis. benar. Ini pemirsa adanya Ustadz Danu, jadi yang salah saya bisa dikasih tahu, diberitahu gitu. Ya, mau dijawab tadi tentang ada unek-unek. Ada nggak yang Ya. ini dari orang tua atau Kalau unek-unek kejengkelan Kejengkelan. orang tersimpan? tua mungkin ada Pak Ustadz. Ada benar. Ada. Sampai sekarang ingat Jujur, pasti ya. Ya, ada. Cuman sekarang sih berusaha ikhlas. Jadi kayak serasa gini loh Ustadz. Dari perlakuan aja mungkin ya sedikit berbeda dengan adik-adik gitu. Karena saya dari lahir diasuh sama nenek. Nah, jadi setelah nenek nggak ada, saya kembali ikut orang tua, sedikit berbeda gitu. Sebenarnya kalau waktu masih saya kecil, saya ngerasa kok aku dianaktiriin ya gitu. Tapi padahal sebenarnya intinya orang tua itu adalah pengen ngedidik anak perempuannya. Saya anak perempuan paling besar, Pak Ustadz. Jadi pengen mendidik biar menjadi seorang wanita yang benar-benar bisa diandalkan nanti di saat sudah mempunyai suami, seperti itu. Kayak misalnya, ya kerjaan kamu menyuci ini apa. Jadi kayak kesannya, kok aku kayak pembantu sih gitu. Dulu merasanya seperti itu. Dan ada sedikit apa ya, tidak terlalu dekat juga sih sebenarnya sama ibu terutama. Terutama. Jadi sering banget beda pendapat. Beda pendapat yang terkadang kenceng gitu ya. Terkadang saya nggak bisa membalas dengan kata-kata, tapi dongkol gitu loh. Gini banget sih mama nih, gini gitu. Sampai akhirnya mama meninggal dan saya belum sempat minta maaf kepada beliau gitu. Iya, Itu bagaimana sih Ustaz? Kenapa? Orang tuanya sudah meninggal, dia belum minta maaf. Ini luar biasa sekali. Memang ya itulah lika-liku kehidupan di sekitar kita tidak tahu. Ya memang kalau Mbak Pepi ingin dari Allah Ta'ala, tidak cuma ngiming-ngimingin aja, pingin betul-betul hamil, kemudian lahir dengan normal, tidak cacat, kemudian juga bisa membesarkan. Ada salah satu kasus bahwa ada seorang anak putri sama, pada waktu dia mau menikah, dia ribut sama ibunya, sama ibunya. Itu menikahnya jadi, tapi anak yang pertama keguguran, mati dalam kandungan, marahnya kuat waktu itu. Ya, anak yang kedua cacat, tapi akhirnya karena rasa sayangnya Allah sama si anak tersebut, akhirnya anak tersebut cacat, keluar beberapa hari kemudian meninggal. Nah, memang kelihatannya klise seperti itu, bisa anak cacat mohon maaf atau anak meninggal, itu salah satunya adalah kesalahan kita kepada orang tua yang kita tidak sadar bahwa itu salah. Karena tugas kita adalah hormat kepada orang tua. Pelajaran-pelajaran untuk orang tua sudah sangat banyak yang harus kita kerjakan. Nah, Mbak Pepi, kalau memang istilahnya ibu sudah meninggal, tetapi kan catatan salahnya Mbak Pepi kepada ibu khususnya itu kan ada pada Allah Ta'ala. Berarti Mbak Pepi harus mau meminta ampunan kepada Allah Ta'ala jika selama ibu masih ada sering clash istilahnya ya, sering clash seperti itu. Kemudian kalau dari kepada ayah gimana? Ada nggak permasalahan gitu. Permasalahan di luar sama mamanya? Kalau dari ayah sih sejauh ini tidak ada. Tidak ada. Ya. Karena melihatnya malah saya ngerasanya malah ayah itu lebih sayang gitu, lebih care, lebih perhatian, lebih bisa ya udah ngikutin apa kemauannya kamu gitu. Seperti itu sih.
Kalau sama suami gimana? Kalau sama suami nih, ini endingnya nih ceritanya. Ini suami ini gongnya ceritanya. Gimana sama suami nih? Kalau sama suami ya karena kita hidup bersama, sudah pasti ada lah. Benturan-benturan itu ada, beda pendapat, terus terkadang yang tidak serak di hati apa yang beliau lakukan gitu. Kalau terkadang marah pada suami yang jelas kelihatan marah walaupun diem apa kira-kira? Yang dipendem aja kira-kira, iya. dipendem gitu. Apa nih? Nggak apa-apa diungkapkan aja di sini. terkadang ya, Iya. yang sedikit mengganggu di saat kita, misalnya saya kan penyanyi Pak Ustadz. Oh iya. Nah, sudah dapat tawaran nih. Saya berpikirnya lumayan lah ini gitu. Tiba-tiba suami tidak mengizinkan. Udahlah lebih baik nggak usah gini-gini. Ya udah deh. Gitu. Jadi ya udahnya tuh kesel, dongkol, terus nanti di saat terbentur apa, ya kamu sih aku tempo hari mau nyanyi nggak boleh gini-gini. Seperti itu aja mengungkit sih. istilahnya ya. Suka seperti itu memang. Oh aduh. Nah Nih. pada waktu itu sudah kondisi hamil, pernah nggak waktu hamil kemudian ada seperti itu, kemudian ada dongkol, Kalau kemudian terjadilah keguguran umpamanya Ada nggak Pak pikir? sewaktu masa waktu kemarin yang terakhir baru aja ini deh. ya, tahun. Iya. Ada. Mungkin kayaknya ada, cuman permasalahannya bukan Bukan job lah istilahnya bukan, ya, ya. apa persoalan apa beda lagi. Soalnya terkadang saya tidak bisa menerima, saya nggak mau kamu begitu gitu loh. Terkadang saya sudah mengutarakan, tapi beliaunya masih ya lempeng aja gitu. Jadi terkadang saya Persoalan dongkol. apa itu? Kalau boleh saya lihat, karena saya mencoba melihat apakah persoalan itu bisa menjadikan keguguran apa enggak. Saya baru mencari nih levelnya sampai di mana, istilah persoalannya apa. Iya. Biar nanti Ustadz yang Iya, bisa iya. ngejabarin Oh lebih itu jelas mamanya, gitu, oh yang Pak Pepe. persoalan kayak gitu kayaknya nggak bisa Iya. jadiin keguguran mamanya. Apa itu Apa ya? permasalahan? Karena terlalu banyak dan jadi bingung milihnya Pak Ustaz. Satu aja satu. Kira-kira yang Terlalu banyak ya. Berarti tiap hari itu bertengkar gitu. iya. Enggak sih sebenarnya Oh, enggak kalau ya, misalnya, alhamdulillah kalau enggak. salah satu contoh misalkan kalau beliau kan orangnya nggak sabaran gitu ya, salah satunya nggak sabaran. Mau pergi gitu, namanya perempuan kan memang sedikit banyak Ribet, ya. ribet, dandan dulu Lama. lah, apa dulu gitu. Ayolah cepetan ini. Nah, beliaunya dengan karakter yang seperti itu dan sayanya juga orangnya suka apa ya, kecil hati. Jadi kadang langsung down, langsung gitu banget sih kayaknya nggak diperhatiin, nggak disayang banget. Kayaknya kok apa-apa selalu salah gitu loh. Seperti itu aja sih. Oh ya, kalau seperti itu memang insya Allah nggak akan bisa jadi, insya Allah ya nggak menjadi keguguran. Kayaknya yang saya curiga sama mamah kayaknya. Iya. Kayaknya lebih berat. Jadi istilahnya kalau kasus ditumpuk itu kayaknya berat mamah gitu loh. Nah, kalau mamanya sudah meninggal bagaimana nih caranya Ini mensiasatinya? gimana caranya? Kalau kita sama-sama masih hidup kan bisa minta maaf, ngomong yang benar. Kalau sudah meninggal gimana caranya? Gimana caranya? Bingung ya? Bertobat mungkin ya. Bertobat ya, benar, salah satunya tobat sama Allah Ta'ala, karena catatan kesalahan kita tetap ada pada Allah. Jadi nanti kalau memang Mbak Pepi pingin istilahnya diberi momongan oleh Allah Ta'ala serius, cobalah mohon kepada Allah Ta'ala. Jadi berdoa hampir setiap sholat, habis sholat maksudnya, berdoa Astaghfirullahaladzim, ya Allah, jika selama ini engkau titipi aku janin dalam rahimku kemudian keguguran, jika itu disebabkan karena kejengkelanku terhadap mamaku, jika itu yang menyebabkan keguguran, hari ini aku meminta ampunan kepadamu ya Allah, ampuni dosa-dosaku kepada mamaku. Istighfar lagi, astagfirullahaladzim. Doa itu diulang dengan tenang, dengan tulus, dengan sepenuh hati. Silahkan ibaratnya nanti di hadapan Allah Ta'ala mau menangis silahkan, tapi harus tulus memohon ampunnya. Karena kalau saya lihat umurnya hampir sama, keguguran terus, kayaknya ini biasanya ya memang dalam satu istilahnya sudah ada cerita dulu sebelumnya dengan mamahnya ceritanya. Jadi ada kontrak kesalahan sehingga tiap kali mau masuk ke 4 bulan hilang, tiap kali mau masuk 4 bulan tuh hilang. Nah nanti coba di istilahnya mohon ampun pada Allah Ta'ala, kemudian juga minta maaf sama
suami dan belajar untuk menghormat aja biasa, kadar hormat biasa aja lah, kayak sehari-hari. Kalau hanya jengkel-jengkel kecil-kecil insya Allah tidak bisa menjadi gugur, insya Allah seperti itu. Mungkin Mbak Pepi ada yang lagi mau ditanya nih. Kayaknya unek-uneknya masih belum keluar nih kayaknya. Masih ada. Pertanyaan. Iya. Ada nggak sih Pak Ustadz hubungannya dengan apa ya, kalau istilah yang sering kita dengar itu sumpah serapah? Oh, Sumpah serapah. Iya. Bisa aja sebenarnya, karena seorang kan tidak tahu dia menjumpai itu benar apa enggak. Emang sumpah serapah yang kayak gimana nih? Jadi waktu masa dulu masih remaja saya ada ponakan, ada adik gitu ya. Saya tipikal orang yang apa ya, mungkin nggak sabaran juga ya. Ngomong adik nangis terus nggak mau diem gitu kan. Bodoh digendong, tapi tangan saya ke belakang gini. Bodoh pokoknya nggak mau diem, biarin aja gitu kan. Ini anak masih nangis. Mama pernah bilang memang jangan kayak gitu kalau ngomong anak kecil gitu loh. Ntar kalau kamu nggak bakalan punya anak, baru tahu rasa seperti itu. Sampai detik ini saya masih menjadi pertanyaan, apakah itu salah satu penyebab saya tidak bisa mempunyai keturunan gitu Pak Ustadz. Dengan ucapan itu Dengan sebagai ucapan doa, itu tuh apa? Bisa apakah aja. ini- Jadi memang ucapan seorang muslim itu doa baginya. Jadi seorang tua pun tidak boleh ngomong seperti itu, dan kita juga tidak boleh sembarangan ngomong. Jadi kalau umpamanya kita punya anak main di pinggir jalan, bukan ngomongnya seperti ini biasanya ya, jangan main di pinggir jalan nanti ketabrak, itu nggak boleh. Iya. Jadi yang boleh itu yang benar, jangan main di pinggir jalan banyak kendaraan. Iya. Jadi mainnya di sini aja. Ada yang zaman dulu itu bilang, orang pinggiran, orang sakit digendong baik gitu. Karena kita kan jalan, sakit digendong baik kan, ada gitu kan kata-katanya seperti itu. Berarti orang sakit digendong aja nanti juga baik gitu. Kan ada kan seperti itu Tat ya. Bisa. Yang bahasa-bahasanya sakit gendong, orang salah nafsirin ya Tat. Gitu. Memang hal tersebut kalau bisa jangan menjadi kebiasaan ya. Jadi istilahnya kayak latah itu juga jangan menjadi kebiasaan, karena itu juga tidak baik. Nah pada waktu Mbak Pepi itu ngomong sama adiknya, ya memang itu tidak menjadi, menurut saya tidak menjadi keguguran, karena ini omongan yang biasa, normal aja ya, tidak menjadi sumpah yang berat kayaknya. Tapi yang agak lebih berat itu malah yang Mama cerita nanti. Yang mengatakan itu Mama. Iya, maksud saya yang agak berat itu Mama, omongan Mama. Jadi nanti kamu kalau tidak dikasih anak baru tahu rasa. Nah, memang omongan seperti itu berat, menurut saya itu berat. Karena seorang orang tua juga tidak boleh ngomong seperti itu. Jadi ngomongnya harusnya ya, Nak atau Pep, kamu kan besok juga insya Allah akan diberi momongan oleh Allah. Jadi kamu harus lebih sabar, kamu harus lebih memahami. Itu akan lebih mulia di hadapan Allah Ta'ala. Makanya omongan orang muslim adalah doa itu seperti itu. Jadi barangkali beliau juga belum memahami. Nah, kalau dari sana bisa aja nanti ditambahi salah satu hal adalah, ya Allah, jika dulu mamaku pernah bersumpah bahwa aku tidak punya momongan, umpamanya ya, jika aku boleh mohon kepadamu ya Allah, aku mohon ampun atas kesalahan dosaku, dan aku mohon kepadamu ampunilah kesalahan dan dosa mamahku jika beliau bersumpah yang tidak baik terhadapku. Ampuni dosa beliau, ampuni dosa mamahku ya Allah, yang menyumpahi diriku yang sebenarnya tidak baik, ampuni dosa mamahku. Jadi malah beliau didoakan. Itu sama sebenarnya. Jadi untuk menghilangkan sumpah tersebut, insya Allah didoakan, insya Allah nggak apa-apa. Hingga itu menjadikan istilahnya kalau Allah nanti dalam beberapa waktu Mbak Pepi itu mendoakan mamahnya terus menerus, bisa 1 bulan 2 bulan, mudah-mudahan nggak lama, nggak sampai tahunan, mudah-mudahan Allah memberikan momongan kembali. Amin. Ya. Jadi salah satu hal itu bisa seperti itu dan tidak boleh istilahnya.